Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penjualan angsuran barang bergerak dan tidak bergerak. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian, di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap, yaitu pada saat barang diserahkan kepada pembeli dan penjual menerima pembayaran pertama atau biasa disebut dengan DP ya, atau down payment. Nomor 2, sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Ada dua macam penjualan angsuran. Yang pertama, penjualan angsuran barang tidak bergerak. Contohnya adalah tanah, rumah, dan lain-lain. Jadi barang tidak bergerak adalah semua barang yang tidak mudah untuk dipindahkan. Nomor 2, penjualan angsuran barang bergerak. Contohnya seperti televisi, kulkas, perhiasan, mobil, motor, dan lain-lain ya. Jadi barang bergerak itu semua barang yang dapat dengan mudah dipindahkan. Contoh kasus penjualan angsuran barang tidak bergerak. PT Sentana yaitu perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang tidak bergerak. Menjual sebuah rumah kepada Tuan Hartono dengan harga Rp2.500.000. Harga pokok rumah tersebut menurut pembukuan PT Sentana yaitu sebesar Rp1.500.000. Beberapa ketentuan yang berhubungan dengan syarat pembayaran. Pertama, down payment-nya atau DP sebesar Rp500.000 untuk menjamin keamanan pemilikan rumah tersebut. PT Sentana dan Tuan Hartono setuju untuk menghipotekan rumah tersebut ke PT Sentana sebesar Rp2 juta. Akte hipotek ditandatangani tanggal 1 September 1980, dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran setiap setengah tahun sebesar Rp200.000. Bunga hipotek sebesar 12% setahun untuk sisa pinjaman hipotek yang belum dibayar. Komisi dan biaya-biaya lain guna menyelesaikan akte hipotek sejumlah Rp50.000 telah dibayar tunai oleh PT Sentana. Angsuran pokok dan bunga hipotek untuk pertama kali baru akan dilakukan pada tahun 1981. Untuk lebih jelasnya kita jurnal ya, atau kita lakukan penyelesaian untuk contoh kasus tersebut ya. Nomor 1, transaksi tanggal 1 September 1980. Dijual rumah dengan harga Rp2.500.000. Harga pokok rumahnya adalah Rp1.500.000. Berarti ada laba dari penjualan rumah sebesar 1 juta. Maka jurnalnya, piutang Tuan Hartono Rp2.500.000 didebit, kreditnya rumah Rp1.500.000, kreditnya laba penjualan rumah sebesar 1 juta. Nomor 2, penerimaan pembayaran pertama DP Rp500.000 dan hipotek untuk saldo yang belum dibayar 2 juta. Jurnalnya, kas didebit Rp500.000, piutang hipotek didebit 2 juta, kreditnya piutang Tuan Hartono Rp2.500.000. Nomor 3, pembayaran biaya-biaya komisi dan pengurusan akte hipotek dan lain-lain sebesar Rp50.000. Biaya penjualan didebit Rp50.000, kas dikredit sebesar Rp50.000. Transaksi nomor 4, tanggal 31 Desember 1980. Dibuat adjustment ya, atau jurnal penyesuaian. Bunga yang masih harus diterima atas hipotek sebesar Rp80.000. Nah, Rp80.000 ini didapat dari 4/12 dikali 12% dikali 2 juta ya. Jadi 4/12 ini didapat dari
4-nya yaitu 4 bulan ya. Mulai dari September, Oktober, November, dan Desember. 12-nya bulan dalam 1 tahun. 12%-nya adalah bunga per tahun. 2 juta merupakan piutang hipotek. Maka jurnalnya adalah piutang pendapatan bunga hipotek di debit 80.000, pendapatan bunga di kredit 80.000. Menutup rekening nominal ke rugi laba. Laba penjualan rumah di debit sebesar 1 juta, pendapatan bunga di debit 80.000, biaya penjualan di kredit 50.000, laba atau rugi sebesar 1.030.000. Tanggal 1 Januari 1981 ya, untuk transaksi nomor 6 ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik biasa dilakukan pada saat awal tahun ya. Jurnalnya adalah pendapatan bunga di debit 80.000, kreditnya piutang pendapatan bunga hipotek 80.000. Tanggal 1 Maret 1981 ini merupakan pembayaran angsuran hipotek yang sebesar 200.000 setiap 6 bulan ya, dengan bunga 12% per tahun, itu sebesar 120.000 ya, ketika kalau dibayarkan tanggal 1 Maret 1981. Sudah 6 bulan kan dari perjanjian dibuat, yaitu September ya. September sampai dengan 1 Maret sudah 6 bulan dan harus membayar angsuran piutang hipoteknya, yaitu sebesar 200.000. Bunganya berarti 6 per 12 dikali 12% dikali 2 juta sama dengan 120.000. Maka jurnalnya kas di debit 320.000, piutang hipotek di kredit 200.000, pendapatan bunga di kredit 120.000. Transaksi nomor 8 tanggal 1 September 1981. Ini adalah merupakan pembayaran angsuran hipotek yang kedua. Jurnalnya kas 308.000 di debit, piutang hipotek di kredit 200.000, pendapatan bunga di kredit 108.000. Di sini menggunakan saldo menurun, jadi semakin kecil saldonya maka pendapatan bunganya semakin turun. 108.000 didapat dari 6 per 12 dikali 12% dikali 1.800.000. Hasilnya adalah 108.000. 1.800.000 didapat dari 2 juta dikurangi angsuran yang pertama 200.000. Angsuran pertama yang sudah dibayarkan tanggal 1 Maret 1981. Hasilnya adalah 1.800.000 saldo piutang hipoteknya. Transaksi nomor 9, 31 Desember 1981, adjustment bunga hipotek atau jurnal penyesuaian bunga hipotek. Jurnalnya piutang pendapatan bunga 64.000 di debit, pendapatan bunga di kredit 64.000. 64.000 didapat dari 4 per 12 dikali 12% dikali 1.600.000 sama dengan 64.000. 1.600.000-nya didapat dari 2 juta dikurangi angsuran pertama dan angsuran kedua ya, sama dengan 1.600.000. Menutup rekening nominal, pendapatan bunga di debit 212.000,
Laba atau rugi dikredit 212.000. Angka ini didapat dari pendapatan bunga ya, bisa dilihat jurnal-jurnal sebelumnya. Ini ada pendapatan bunga, ada di kredit dan ada di debit untuk tahun 1981, maka hasilnya adalah 212. Contoh kasus yang kedua yaitu penjualan angsuran barang bergerak. PT Artasari adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli mobil atau barang bergerak. Di sini ada neraca PT Artasari per 31 Desember 2008. Nah, ini adalah neracanya yang nantinya akan dijadikan saldo awal pada tanggal 1 Desember 2009. PT Artasari memperhitungkan tingkat laporan keuangan untuk tahun 2008 sebesar 25%, sehingga laporan keuangan yang belum direalisasi tahun 2008 menjadi 25% dikali 550.000 sama dengan 1.307.500. Sedangkan tingkat saya ulang kembali ya. PT Artasari memperhitungkan tingkat laba kotor untuk tahun 2008 sebesar 25%, sehingga laba kotor yang belum direalisasi tahun 2008 menjadi 25% dikali 550.000 menjadi 137.500. Sedangkan tingkat laba kotor untuk tahun 2007 sebesar 20%, sehingga laba kotor yang belum direalisasi tahun 2007 menjadi 20% dikali 320.000 sama dengan 64.000. Transaksi yang terjadi selama tahun 2009 yaitu sebagai berikut. Penjualan selama tahun 2009 ada penjualan tunai sebesar Rp6.850.000, penjualan kredit sebesar Rp3.400.000, dan penjualan angsuran sebesar Rp800.000. Pembelian barang dagangan secara kredit Rp2.750.000. Penerimaan kas dari pelunasan piutang selama tahun 2009 sebagai berikut. Pelunasan piutang dagang Rp1.950.000. Pelunasan piutang penjualan angsuran tahun 2009 Rp600.000. Pelunasan piutang penjualan angsuran tahun 2008 Rp400.000. Pelunasan piutang penjualan angsuran tahun 2007 sebesar Rp280.000. Pengeluaran kas selama tahun 2009 sebagai berikut. Pembayaran hutang dagang Rp3.150.000. Pembayaran macam-macam biaya usaha Rp1.550.000. Yang diminta ya, apa pertanyaannya? Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Buatlah AJP untuk mencatat penyusutan gedung sebesar Rp5.125.000, penyusutan mesin Rp825.000, harga pokok penjualan angsuran Rp560.000. Buatlah jurnal penutup untuk mencatat penjualan angsuran 2009 dan HPP angsuran 2009 ke rekening laba kotor yang belum direalisasi tahun 2009. Laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi tahun 2007, 2008, 2009 ke rekening realisasi laba kotor penjualan angsuran, persediaan barangan dagang atau PBD awal ya, pembelian barang dagangan dan pengiriman barang penjualan angsuran tahun 2009 ke rekening laba atau rugi.
Kesediaan barang dagang akhir sebesar 4.830.000 ke rekening laba rugi. Penjualan reguler, tunai dan kredit ke rekening laba rugi. Menutup realisasi laba kotor penjualan angsuran tahun 2007, 2008, dan 2009 ke rekening laba rugi. Menutup macam-macam biaya usaha ke rekening laba rugi. Mencatat taksiran pajak perseroan 15% dari laba bersih sebelum pajak, saldonya dapat dilihat setelah membuat laporan laba rugi ya. Jadi kalau kita mau menghitung berapa pajak perseroannya, kita buat dulu laporan laba rugi dan menutup pajak perseroan tersebut ke rekening laba rugi, menutup saldo laba rugi bersih ke rekening laba di Han. Yang terakhir, buatlah laporan laba rugi tahun 2009. Saya akan jelaskan ya. Di sini penyelesaiannya yang pertama ya nomor 1, jurnal yang dibuat. Jurnal yang dibuat untuk mencatat penjualan reguler. Penjualan reguler itu penjualan tunai dan kredit. Jadi di kas sebesar 6.850.000 di debit, piutang dagang di debit sebesar 3.400.000. Kreditnya adalah penjualan sebesar 10.250.000. Yang B, mencatat penjualan angsuran 2009. Jurnalnya piutang penjualan angsuran tahun 2009 di debit 800.000, penjualan angsuran tahun 2009 di kredit 800.000. Yang C, persediaan barang dagang ya, pembelian barang dagang. C, pembelian barang dagang, jurnalnya pembelian di debit 2.750.000, kreditnya hutang dagang sebesar 2.750.000. Yang D, mencatat pelunasan piutang penjualan tahun 2007, 2008, dan 2009. Kas di debit 3.230.000, piutang dagang di kredit 1.950.000, piutang penjualan angsuran tahun 2009 600.000 di kredit, piutang penjualan angsuran tahun 2008 di kredit sebesar 400.000, piutang penjualan angsuran tahun 2007 di kredit sebesar 280.000. Yang E, mencatat pembayaran hutang dagang dan macam-macam biaya usaha. Hutang dagang di debit 3.150.000, macam-macam biaya usaha di debit 1.550.000, kas di kredit sebesar 4.700.000. Ya, jadi untuk mencatat jurnal yang dibuat, semua angka ini ada di soal. Yang kedua, lihat jurnal penyesuaian yang dibuat. Yang A, penyusutan gedung. Jurnalnya biaya depresiasi gedung 5.125.000, kreditnya akumulasi depresiasi gedung 5.125.000. Yang B, penyusutan mesin, biaya depresiasi mesin 825.000, kreditnya akumulasi depresiasi mesin 825.000. Harga pokok penjualan angsuran 2009, jurnalnya harga pokok penjualan angsuran 2009 560.000. Kreditnya pengiriman barang-barang penjualan angsuran 2009 sebesar 560.000 di kredit. Yang ketiga ini jurnal penutup. A, menutup penjualan angsuran 2009 dan harga pokok penjualan 2009 ke laba kotor ya. Laba kotor yang belum direalisasi tahun 2009. Penjualan angsuran tahun 2009 kan ada 800.000. HPP-nya
di soal ya ada 560.000, berarti laba kotornya adalah 240.000. Penjualan angsuran dikurangi dengan harga pokok penjualan angsuran. Jadi laba kotornya adalah 240.000. Jurnalnya, penjualan angsuran 2009 di debit 800.000, harga pokok penjualan angsuran 2009 di kredit 560.000. Saya ulangi ya. Jurnal penutup untuk menutup penjualan angsuran 2009 dan harga pokok penjualan 2009 ke laba kotor yang belum direalisasi 2009. Jurnalnya adalah penjualan angsuran 2009 di debit 800.000, harga pokok penjualan angsuran 2009 di kredit 560.000, laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi 2009 240.000. Yang B, menutup laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi tahun 2007, 2008, dan 2009 ke rekening laba kotor yang belum direalisasikan. Laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi tahun 2009 adalah 180.000. Ini didapat dari 30% dikali 600.000. 30%-nya ini didapat dari 240.000 dibagi 800.000 sama dengan 30%. Laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi 2008 sama dengan 100.000. Ini dapat dari 25% dikali 400.000. Ya, 25% ini ada dari soal ya. Laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi 2007 sama dengan 56.000, didapat 20% dikali 280.000. Untuk 25% dan 20% ini didapat dari soal. Yang kita hitung adalah yang 30%-nya. Maka jurnalnya adalah laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi 2009 di debit 180.000. Laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi tahun 2008 di debit 100.000. Laba kotor penjualan angsuran yang belum direalisasi tahun 2007 di debit 56.000. Kreditnya adalah realisasi laba kotor penjualan angsuran di kredit sebesar 336.000 ya. Nomor 3-nya jurnal penutup ya. Jurnal penutup. C, menutup persediaan barang dagang, PBD awal ya. Pembelian barang dagang dan pengiriman barang penjualan angsuran tahun 2009 ke rekening laba rugi. Laba rugi di debit sebesar 7.390.000. Pengiriman barang penjualan angsuran di debit 560.000. Persediaan barang dagang awal di kredit 5.200.000. Pembelian di kredit 2.750.000. PBD awal ini diambil dari neraca saldo awal ya. Yang D, menutup persediaan barang dagang akhir ke rekening laba rugi. Persediaan barang dagang akhir di debit 4.830.000, kreditnya laba rugi 4.830.000. Yang E, menutup penjualan reguler, yaitu
penjualan tunai dan kredit ke rekening laba rugi. Penjualan sebesar 10.250.000 di debit, kreditnya laba rugi sebesar 10.250.000. Yang F, menutup realisasi laba kotor penjualan 2007, 2008, dan 2009 ke rekening laba rugi. Jurnalnya, realisasi laba kotor penjualan angsuran di debit sebesar 336.000. Laba rugi di kredit sebesar 336.000. G. Menutup macam-macam biaya usaha ke rekening laba rugi. Macam-macam biaya usaha ya, ditambah dengan biaya depresiasi gedung dan biaya depresiasi mesin, totalnya adalah 7.500.000. Jurnalnya adalah laba rugi di debit 7.500.000, kreditnya adalah macam-macam biaya usaha 7.500.000. Yang H, mencatat taksiran pajak perseroan dan menutup pajak perseroan tersebut ke rekening laba rugi. Menutup saldo laba rugi bersih ke rekening laba ditahan. Kita bisa mengerjakan ini jika sudah membuat laporan laba rugi. PT Arta Sari laporan laba rugi per 31 Desember 2009. Penjualan terdiri dari penjualan angsuran 800.000, penjualan reguler ya sebesar 10.250.000, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit, sehingga jumlah penjualan sebesar 11.050.000. Persediaan barang dagang awal 5.200.000, pembelian 2.750.000, barang siap dijual jadi 7.950.000. Persediaan barang dagang akhir 31 Desember 2009 4.830.000. HPP untuk penjualan angsuran 560.000, penjualan reguler 2.560.000, jumlahnya adalah 3.120.000. Laba kotor untuk penjualan angsuran 240.000, penjualan reguler 7.690.000. 7.690.000, sehingga jumlah laba kotor adalah 7.930.000. Laba kotor penjualan angsuran 2009 yang belum direalisasi yaitu sebesar 60.000. Ya. Realisasi laba kotor tahun 2007-2008 sebesar 156.000. Macam-macam biaya jumlah realisasi laba kotor tahun 2009 sehingga menjadi 8.026.000. Macam-macam biaya usaha 7.500.000. Laba sebelum teks atau laba sebelum pajak adalah 526.000. Pajak perseroannya yaitu sebesar 15%. 78.900 ya, didapat dari 526.000 dikali 15%, 78.900 ya, 78.900 untuk pajaknya. Laba setelah pajak adalah 447.100. Di sini ada hitungannya ya. Tadi cara mencari HPP-nya di sini ada 3.120.000. Ini dari 7.950.000 dikurang 4.830.000. HPP reguler ya 2.560.000 dari 3.120.000 dikurang 560.000. Laba kotor penjualan angsuran 2009 60.000 dari 240.000 dikurang 180.000. Realisasi laba kotor 2007 dan 2008
156.000 dari 20% dikali 280.000 ditambah 25% dikali 400.000. Biaya usaha 7.500.000 dari 5.125.000 ditambah 825.000 ditambah 1.550.000. Nah, setelah kita mengerjakan laba rugi ini, baru kita bisa mengerjakan jurnal untuk H dan I. Mencatat taksiran pajak perseroan. Jurnalnya adalah pajak perseroan di debit 78.900. Kreditnya taksiran utang pajak 78.900. Laba atau rugi di debit 78.900, kreditnya pajak perseroan 78.900. Yang I menutup saldo laba rugi bersih ke rekening laba ditahan. Laba atau rugi di debit 447.100, kreditnya laba ditahan 447.100. Sekarang terakhir adalah kita buat neraca nih ya. Tadi ada neraca per 31 Desember 2008. Nah, ini neraca PT Artasari per 31 Desember 2009. Yang pertama ada kas. Kas didapat dari saldo awal sebesar 8.125.000 ditambah jurnal ya, tadi ada jurnal, ada jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar ya, sehingga saldo kasnya di neraca menjadi 13.505.000. Kemudian piutang dagang reguler ya, ini piutang dagang penjualan kredit ya, sebesar 2.850.000 didapat dari saldo awal 1.400.000 ditambah dengan jurnal nomor 1A dengan jurnal 1D. Piutang penjualan angsuran 2009 200.000. Ini didapat dari jurnal nomor 1B dikurang dengan jurnal nomor 1D. Ya, 800.000 dikurang 600.000 sehingga 200.000. Piutang penjualan angsuran 2008 150.000. 150.000 ini didapat dari saldo awalnya 550.000 dikurang dengan 400.000 yaitu jurnal 1D. Hasilnya adalah 150.000. Piutang penjualan angsuran 2007 40.000. Nah, ini didapat dari saldo awalnya 320.000 dikurang dengan 280.000. 280.000 ini ada di jurnal 1D ya. Persediaan barang dagang 4.830.000. Ini didapat dari jurnal nomor 3D. Sehingga total aktif pelancar adalah 21.575.000. Ada aktiva tetap tanah sebesar 258.500.000, gedung 175.000. Ya, akumulasi depresiasi gedung 20 juta. Akumulasi depresiasi gedung yaitu 20.575.000. Ini didapat dari jurnal ya dan saldo awal. Jadi saldo awal ada 15.450.000. Jurnal di jurnal penyesuaian ada 5.125.000 ya, jurnalnya nomor 2A. Kemudian ada mesin 22.500.000, akumulasi depresiasi mesin 4.075.000. Ini didapat dari saldo awal ditambah dengan jurnal ya, jurnal 2B. Total aktiva tetapnya 431.850.000. Total keseluruhan aktiva adalah
453.425.000. Untuk pasifa ada hutang dagang sebesar 4.750.000 ya. Ini didapat dari saldo awal 5.150.000 ditambah dengan jurnal nomor 1C 2.750.000 dikurang dengan jurnal 1E 3.150.000. Di sini adalah 4.750.000. Hutang wesel 2.125.000, hutang PPH 78.900. Total hutang lancarnya adalah 6.953.900. Hutang bank 15.125.000. Total hutang 22.078.900. Laba kotor yang belum direalisasi tahun 2009 ya. 60.000 ini didapat dari 30% dikali 200.000. Berarti dapat dari 30%-nya adalah tingkat laba kotor tahun 2009 dikali dengan saldo piutang penjualan angsuran tahun 2009 yang belum dilunasi, yaitu sebesar 200.000. Maka hasilnya 60.000, 30% dikali 200.000, hasilnya 60.000. Selanjutnya, laba kotor yang belum direalisasi tahun 2008, 37.500. Ini didapat dari saldo awal 137.500 dikurangi dengan jurnal nomor 3B, yaitu sebesar 56, itu sebesar 100.000 ya. Jadi 137.500 saldo awal dikurang dengan 100.000, ini dapat dari jurnal 3B ya. 100.000-nya hasilnya adalah 37.500. Selanjutnya adalah laba kotor yang belum direalisasi tahun 2007 ya, sebesar 8.000. 8.000 didapat dari saldo awalnya 64.000 dikurang 56.000. 56.000 ini ada di jurnal 3B. Hasilnya adalah 8.000. Modal saham 315.593.500. Laba ditahan 115.647.100. Ini didapat dari saldo awalnya adalah 115.200.000 ditambah dengan 447.100. Hasilnya adalah 115.647.100. Jadi total pasifa 453.425.000 ya. Demikian penjelasan dari saya untuk contoh kasus penjualan angsuran barang tidak bergerak dan barang bergerak. Ya, semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.